Salah satu kandidat Sekda Kota Bandung, Benny Bahtiar, menggugat Wali Kota Bandung, Odet M. Dandial, ke Pengadilan Tata Usaha Negeri Bandung lantaran tidak dilantik menjadi Sekda. Bagi sebagian pengamat politik, hal tersebut wajar dilakukan. Pasalnya nama Benny secara legal formal terpenuhi. Lantas apa yang menjadi alasan Benny Bahtiar menggugat Wali Kota Bandung, Odet M. Dandial? Pada pagi hari ini kami akan ajak Anda untuk berbincang bersama narasumber yang sudah hadir. Yang pertama adalah Bapak Benny Bahtiar, beliau adalah kandidat Sekda Kota Bandung, dan juga Bapak Bilal Dewansyah, beliau adalah pengamat tata negara dari Universitas Padjadjaran. Selamat pagi, Pak Benny, Pak Bilal. Selamat pagi. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik, ini menarik karena yang menjadi perhatian dari masyarakat adalah mengenai pemilihan dari Sekda yang akhirnya menuai polemik karena beberapa waktu lalu kita sempat dengar informasi bahwa sudah ada yang dilantik menjadi Sekda. Nah, saya ingin tanyakan pertama kepada Pak Benny, sebetulnya apa yang mungkin menjadi dasar gugatan Anda hingga akhirnya ingin menggugat Wali Kota Bandung terkait dengan pelantikan Sekda? Silakan Pak Benny. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Yang paling utama bagi saya itu adalah ini kita mesti difahami dulu ya. Ini bukan masalah jabatan. Kalau jabatan itu adalah masalah kepercayaan. Tapi saya ingin meluruskan mengenai aturan. Itu yang paling utama. Yang mendasari saya kenapa menggugat ini, saya pengen mengetahui dasar apa sehingga saya tidak jadi dilantik dan melantik Pak Emma. Ini yang ingin saya pahami karena secara aturan, kronologis aturan, peraturan perundang-undang yang ditentukan di dalam proses open bidding ini semua sudah ada keberpihakan kepada saya. Mohon maaf, dari mulai pendaftaran selaku ikut proses open bidding, lalu proses tes dan lain sebagainya sampai dengan penunjukan itu ada pada saya. Saya itu tinggal satu tahap lagi adalah penetapan. Kalau kita melihat dari Permenpan nomor 11 tahun 2017, itu sangat jelas sekali. Nah, dalam proses dari mulai penunjukan sampai dengan penetapan, ini ada satu proses di mana proses tersebut mulai dari rekomendasi KSN dan rekomendasi Pak Gubernur. Karena kemarin ini dalam proses pilkada, artinya 6 bulan sebelum dan 6 bulan sesudah tidak boleh kepala daerah melantik tanpa seizin Kemendagri. Nah, makanya kemarin kita dari pihak provinsi meminta izin kepada Kemendagri untuk wali kota bisa melantik Sekda terpilih itu. Nah, namun demikian proses ini menjadi berlarut-larut. Nah, ketika mohon maaf Pak Ridwan Kamil dilantik pada tanggal 15 September. Nah, ketika PLT dijabat oleh Pak Mang Odet pada saat itu, ini berubah konstelasi menjadi menunjuk Pak Emma, ya kan, dengan berbagai alasan dan lain sebagainya. Nah, yang paling saya tidak mengerti ada statement dari Mang Odet bahwa saya ini adalah pilihannya Pak Ridwan Kamil. Nah, padahal beliau lupa mungkin pada saat tanggal 17 Juli 2018 saya dipanggil ke pendopo. Pada saat itu hadir Pak Wali, pada saat itu Pak Ridwan Kamil dan Pak Wakil Wali Kota Mang Odet. Dalam proses tersebut dipertanyakan kepada saya, diskusi. Waktu itu 3 kandidat dipanggil. Pertama Pak Emma wawancara, lalu kedua saya, ketiga Pak Salman. Dalam proses diskusi tersebut dengan wawancara tersebut, bahwa Pak Emil hanya menyampaikan kepada saya, Akang tahu bahwa proses tagline yang didengungkan oleh Pak Mang Odet dan Kang Yana ini adalah lanjutkan Bandung Juara. Artinya platform yang sudah dibangun oleh kami ini harus dilanjutkan. Insya Allah nanti kita support dari provinsi. Beliau menyampaikan begitu. Namun demikian bukan hak saya untuk bukan walaupun saya punya hak, tapi saya tetap menghargai Mang Odet selaku wakil wali kota dan calon wakil wali kota terpilih pada saat ini. Jadi karena yang akan mendampingi beliau 5 tahun, kalaupun Sekda yang terpilih ini akan mendampingi beliau 5 tahun ke depan, kan begitu. Artinya nanti keputusan ini ada pada beliau, seperti bagaimana. Udah selesai seperti itu, akhirnya pembicaraan diserahkan kepada Mang Odet.
Mang Oded menyampaikan kepada saya, tolong bahwa di dalam proses nanti menjalankan program pembangunan ini, saya perlu sekda yang betul-betul mampu menjalankan roda pemerintahan. Jangan sekali-sekali sekda ikut bermain di area politik. Biarkanlah area politik itu menjadi bagian saya. Oke, itu yang disampaikan. Itu yang disampaikan oleh beliau. Nah, sehingga saya siap bahwa saya paham betul mengenai itu. Jangan sampai saya tidak mau seperti pilkada-pilkada sebelumnya, ini sekda itu ikut bersaing, bertarung gitu. Itu keinginan beliau. Saya katakan siap, saya selaku pamong siap untuk membantu dan patsun terhadap perintah pimpinan. Saya sampaikan begitu. Nah, maka dari itu beliau menyampaikan karena hasil istihoroh beliau bahwa yang muncul itu nama saya. Jadi bismillah saya menunjuk antum untuk mendampingi saya 5 tahun ke depan. Nah, jadi dalam hal ini yang memilih saya sebagai sekda ini bukan Pak Ridwan Kamil, tapi Pak Mang Oded gitu untuk menunjuk. Cuman pada saat itu yang mengumumkan itu Pak Emil karena beliau sebagai wali kota pada saat itu sebelum dilantik menjadi gubernur. Jadi kalau menurut saya tidak ada masalah dalam hal ini. Nah, cuman dalam proses saya tidak tahu. Saya tidak paham dan saya tidak mengerti apakah terjadi konflik apa antara Kang Emil dengan Mang Oded gitu kan. Tapi setahu saya pada saat wawancara pada hari tanggal 17 tersebut ini biasa-biasa saja. Ya, dalam belum suasana yang ada belum polemik muncul. Ada. Oke, baik. Polemik terkait dengan pemilihan sekda Kota Bandung masih akan terus kita bahas. Tetap bersama kami di Ajus Jabar, kami akan segera kembali usai jeda.